Bahasa Indonesia adalah bahasa yang luar biasa. Ada seorang peneliti barat menyebutnya sebagai satu keajaiban yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan di dalam perjalanan waktu kita juga bisa melihat bahwa bahasa ini menjadi satu alat yang mempersatukan bangsa kita. Bulan Oktober, bulan yang membuat kita teringat pada satu momen pada tahun 1928, ketika para pemuda perwakilan dari beberapa jong mengadakan pertemuan. Dan di dalam pertemuan tersebut, Sugondo Joyopuspito yang mendapat secarik kertas dari Muhammad Yamin, kemudian membacakan putusan kerapatan besar pemuda yang kedua, yang kemudian di dalam perjalanan waktu, akhirnya mengukuhkan satu hal yang penting, ya, ada 3 butir. Butir yang ketiga adalah terkait dengan penjunjungan tinggi bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Tantangan penggunaan bahasa Indonesia untuk generasi sekarang memang banyak, ya. Terutama yang perlu saya soroti adalah semakin masifnya globalisasi, dan itu tentu saja berimbas pula di dalam penggunaan bahasa. Pada saat budaya bahasa yang berbeda itu saling berinteraksi, ada potensi ancaman. Tetapi sebenarnya juga ada potensi pengembangan atau perkembangan. Yang tadi saya sebutkan ancaman tadi adalah bisa jadi bahasa Indonesia menjadi rusak ketika kebakuan, kestandaran bahasa Indonesia itu menjadi tidak jelas gara-gara terlalu banyak kata Korea yang masuk ke dalam percakapan atau penggunaan bahasa Indonesia oleh generasi sekarang. Tetapi saya juga melihat ada potensi dari pengembangan bahasa Indonesia. Bisa jadi nanti ada beberapa istilah di dalam bahasa Korea yang mungkin diperlukan di dalam pengembangan bahasa Indonesia menjadi masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, artinya kalau memang opsi kedua yang terjadi, ada tanda petik, ya, semangat untuk terus mengembangkan bahasa Indonesia, memperkaya bahasa Indonesia tanpa takut dengan gempuran dari budaya asing, bahasa asing, globalisasi, dan lain sebagainya.